tugas kita adalah menjawab, kenapa kaki Musa? Bapak Ibu pernah nggak baca bagian ini lalu pikir, iya ya kenapa ya? Ah sudahlah, itu kan zaman dulu, berapa ribu tahun yang lalu, apa hubungannya gitu ya? Tapi menarik, kenapa kaki Musa? Apa signifikansi daripada kaki Musa? Nah, saudara sekalian, apakah sekarang kita harus bertanya, apakah ini harafiah kaki, literally kaki, atau ini adalah sesuatu istilah, ungkapan? Nah, kita hidup di tengah-tengah sastra yang memiliki banyak sekali ungkapan-ungkapan, bukan? Bapak Ibu kalau baca koran pada hari ini misalnya ya, wah baca berita-berita, misalnya nih kita baca, Tom Cruise, atau bahasa halus misalnya kalau kenaikan harga bensin mengalami penyesuaian. Wah bagus ya, cuma penyesuaian loh, bukan kenaikan. Ya penyesuaian, itu bukan sesuai kantong saya misalnya, tapi kenyataannya malah jauh dari kemampuan kantong saya. Tapi itu adalah satu bahasa halus daripada kenaikan harga. Nah, saudara sekalian perhatikan ya, kita hidup di tengah ungkapan-ungkapan, istilah-istilah, dan bahasa-bahasa yang dihaluskan. Nah, sekarang kita coba membedah penggunaan istilah kaki ya. Tadi kita sudah beres dengan istilah siapakah dia yang dimaksud ya. Sekarang kita mau tahu tentang kaki tersebut. Nah, istilah ini muncul berkali-kali di dalam perjanjian lama. Nah, kita tidak bisa berspekulasi, tapi kita harus mencari di dalam bagian lain daripada Alkitab yang bicara mengenai kaki ini. Nah, ini muncul berkali-kali di dalam perjanjian lama sebagai eufemisme. Nah, Bapak Ibu kalau di dalam bahasa Indonesia ada yang namanya eufemisme ya. Eufemisme dalam bahasa Inggris, itu apa? Adalah ungkapan yang diperhalus daripada satu ungkapan sebenarnya yang dirasakan kasar atau vulgar dan sebagainya. Saya ingat waktu kecil, papa saya itu cerita, ada opa itu cucunya kalau mau buang air kecil, ngomongnya belak-belakan gitu ya. Kalau lagi pergi sama opanya itu ke rumah temannya, opanya, si cucu itu bisa teriak, opa mau kencing gitu ya, kencing. Wah, opanya merasa risih. Setiap kali anaknya ngomong gitu kan kayaknya kurang terhormat. Maka opanya mengajarkan, nak, cu, kalau kamu mau buang air kecil, jangan bilang kencing, nggak enak didengar. Bilanglah lebih halus, bilang, opa saya mau menyanyi. Nah, setiap kali kamu bilang, opa saya mau menyanyi, saya tahu kamu mau kencing, saya bawa keluar kamu. Jadi setiap kali pergi ke rumah teman, daripada opanya, anak ini bilang, opa saya mau menyanyi. Oke, opa bawa keluar, kencing. Tapi satu malam waktu dia tidur dengan opanya, anak itu sudah nggak tahan. Dia teriak, opa saya mau nyanyi, saya mau nyanyi. Opa dia bilang, aduh opa sudah ngantuk, ngapain sih nyanyi? Mau nyanyi, opa mau nyanyi. Aduh udah malam, ngapain nyanyi, mau nyanyi, mau nyanyi. Akhirnya opanya bilang, ya sudah kalau kamu mau nyanyi, nyanyi kecil-kecil di sini ya. Nyanyi kecil-kecil sini ya. Nah saudara tahu ya, akhirnya seperti apa. Nah itu adalah eufemisme saudara, diperhalus. Nah perhatikan, kaki dalam Keluaran pasal 4 ini adalah eufemisme. Eufemisme, ungkapan yang dihaluskan untuk apa? Untuk menggantikan satu kata yang berkenaan dengan daerah yang disebut daerah personal, daerah yang berkenaan dengan, itu kelamin atau organ seksual laki-laki. Nah, perhatikan di dalam Alkitab ada beberapa contohnya. Kata ini digunakan, kata kaki ini, regel ini digunakan baik untuk laki-laki maupun wanita. Sekarang saya ajak saudara melihat 3 contohnya di Alkitab. Jadi biar Alkitab yang menafsirkan bagian yang lain daripada Alkitab. Nah, saudara buka Ulangan pasal 28 ayat ke-57. Saudara buka Ulangan pasal 28 ayat 57. Nah, saya bacakan bagian ini, saudara sekalian. Ulangan 28 ayat 57 tertulis, karena Uri yang keluar dari kandungannya, ataupun karena anak-anak yang dilahirkannya, sebab oleh kekurangan segala-galanya dia akan memakannya, dan seterusnya ya, itu bukan itu poinnya, tapi yang bagian pertama, karena Uri yang keluar dari kandungannya. Saudara perhatikan, saya ajak kita melihat satu teks ya, satu teks, saya sharing satu teks ya, satu teks. Nah, saudara perhatikan bagian ini. Nah, Ulangan pasal 28 ayat 57. Karena Uri yang keluar dari kandungannya,
Nah, apa bahasa Inggrisnya? Ayat 57, saudara lihat ya bagian sini ya. Ayat 57, her afterbirth that comes out from between her feet. Dari antara kakinya. Dari antara kakinya yang saya beri panah itu ya. Antara kakinya. Dalam bahasa Inggris disebut from between her feet. Di dalam bahasa Ibrani-nya regel, kaki. Tapi kita menerjemahkan di dalam bahasa Indonesia uri yang keluar dari kandungannya. Nah, di sini Bapak Ibu mulai lihat ya. Di sini bicara tentang apa? Bukan tentang kaki secara harafiah. Kita membaca tentang seorang wanita setelah melahirkan anak. Setelah persalinan itu mengacu kepada uri atau plasenta yang keluar dari kandungannya. Di dalam bahasa Inggris tadi yang saudara baca di layar itu adalah the afterbirth that comes out from between her feet. Regel. Nah, ini adalah ungkapan yang diperhalus untuk uri yang keluar dari daerah pribadi wanita tersebut yang melahirkan. Nah, di sini penulis Alkitab menggunakan kata kaki. Kaki, feet, regel dalam Ibrani untuk memperhalus ungkapan yang sesungguhnya. Nah, di dalam Alkitab saudara akan temui banyak bagian seperti itu. Misalnya, nanti saudara baca ya, waktu Rehabeam itu ya, ketika orang-orang datang minta keringanan, dia bilang apa? Bahwa tunggu saya lupa bagian itu, yang lebih besar daripada itu ya, pinggang ayahku apa begitu. Nah, itu adalah juga eufemisme yang mengacu kepada bagian yang itu pribadi begitu. Nah, bagian kedua yang saya mau kasih lihat tentang kaki ini adalah dari Hakim-Hakim pasal 4 ayat 34. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 24 itu adalah satu bagian daripada kisah tentang siapa. Nah, Bapak Ibu bagus juga sambil membuka Alkitab ya, sehingga kita menikmati pembacaan kita. Ini adalah satu bagian kisah tentang Ehud dan Eglon. Eglon itu adalah Raja Moab yang menindas bangsa Israel, orang-orang Israel. Lalu Tuhan membangkitkan Ehud, orang Benyamin itu sebagai hakim untuk membebaskan mereka. Ehud seorang pemberani dengan nekat, dia mendatangi Eglon dan digambarkan Eglon itu sangat gendut, dia tubuhnya penuh dengan lemak. Surely he is relieving himself in the closet of the cool chamber. Nah, perhatikan, he is relieving himself. Itu dalam terjemahan kita adalah membuang air. Tetapi perhatikan, ada muncul kaki, regel, yang saya beri panah merah itu. Regel, muncul kaki. Kenapa muncul kaki? Nah, saudara sekalian, ini secara harafiah, teks Ibraninya kira-kira berkata begini. Surely he is covering his feet. Dia menutup tanda petik kakinya itu. Nah, itu istilah lain daripada buang air. Ini ungkapan yang dihaluskan untuk tindakan pergi ke WC. Menutup dengan kain kakinya itu. Kaki yang tanda petik ya, yang diperhalus. Lalu contoh ketiga, saudara sekalian, adalah kisah pertemuan Daud dengan Saul di dalam satu goa, yaitu 1 Samuel pasal 24. Nah, coba perhatikan yang saya beri panah. Haset et regel gitu ya. Itu regel kaki, muncul di bagian itu. Kaki. Jadi terjemahan ESV-nya, English Standard Version, adalah relieve himself. Tapi secara harafiah tertulis Saul masuk ke gua di mana Daud bersembunyi, to cover his feet, menutupi kakinya. Itu di dalam Alkitab bahasa Ibraninya tidak disebutkan kaki Musa. Nah, saudara lihat sekali lagi di dalam slide-nya ya. Di dalam slide-nya saudara lihat. Nah, sekali lagi tidak ada disebutkan kaki Musa ya. Tadi ya kita sudah bahas juga di dalam Alkitab kita dan di dalam Alkitab bahasa Inggris sudah diterjemahkan ada Moses, tapi dalam Alkitab Ibrani itu tidak ada kata Musa di situ. Nah, jadi kepada kaki siapa? Siapakah dia yang dimaksud di sini? Apakah Sipora menyentuhkan kulit katan itu kepada daerah
daerah pribadi atau daerah kelamin daripada Gersom anaknya, tapi itu tidak akan masuk akal karena bukankah dia baru saja memotong kulit katan itu dari sana, dari Gersom anaknya itu. Maka kandidat yang paling mungkin di mana kulit katan itu disentuhkan kepada kaki, sekali lagi ya, kaki dalam bahasa yang diperhalus itu adalah Musa. Nah, jikalau Sipora menyentuhkan kulit katan Gersom kepada daerah pribadi daripada Musa, maka itu berarti satu hal. Itu berarti satu hal. Kalau dia menyentuhkan itu kepada kaki Musa, maka itu berarti satu hal, yaitu apa Bapak Ibu sekalian? Bahwa Musa belum pernah disunat sebagaimana yang Tuhan perintahkan kepada Abraham dan keturunannya. Maka apa yang Sipora lakukan itu adalah sebuah tindakan sunat secara perwakilan atau by proxy perwakilan untuk membereskan hal ini sebelum Musa memulai panggilannya dan perjalanannya memimpin bangsa Israel. Maka urusan sunat ini Musa harus beres dulu sebelum dia akan memimpin bangsanya Tuhan. Ia diutus. Jadi bayangkan dia kalau Musa sendiri tidak disunat, bagaimana dia bisa memimpin umat Tuhan? Janji tersebut, maka wajar Allah marah dan berikhtiar mematikan Musa. Musa berarti dia belum menyadari betapa pentingnya janji dan tanda perjanjian itu. Maka di sini orang-orang bangsa-bangsa di zaman itu, di daerah ancient Near East itu, saudara sekalian, pada zaman itu orang-orang Mesir sendiri juga mempraktekkan sunat, tetapi mereka tidak melakukan sebagaimana caranya orang Ibrani atau menurut cara yang Abraham lakukan sebagai respon terhadap perintah Tuhan. Di dalam penyunatan orang-orang Israel, seluruh kulit katan itu dihilangkan. Tetapi di dalam penyunatan ala orang Mesir, menurut arkeologi, menurut teks-teks Mesir kuno, kulit katan itu tidak dihilangkan, tetapi hanya split, dipisahkan. Saya nggak tahu bagaimana gambarannya, Bapak Ibu. Nah, ada pandangan yang mengatakan bahwa kemungkinan Musa sudah disunat dengan cara Mesir sebagai anak daripada putri Firaun. Dan kemudian ketika dia bertumbuh menjadi seorang dewasa dan lari meninggalkan Mesir, pergi ke Midian, Musa tidak pernah memperbaharui sunat tersebut untuk mengikuti cara yang Allah kehendaki kepada keturunan-keturunan Abraham, dan itu tidak memuaskan Allah. Sehingga sekarang bagaimana? Tuhan mengutus Musa menghadap Firaun. Tuhan mengutus Musa memimpin